Pernahkah Anda merasa ingin bisa membaca pikiran orang lain? Apakah Anda penasaran dengan rahasia di balik karakter seseorang hanya dengan sekilas tatapan? Halo semua, selamat datang kembali di Jejak Inspirasi. Sebelum kita mulai silahkan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Nah, dalam video ini, saya akan membagikan 7 tips psikologi yang akan membantu Anda memahami dan membaca pikiran serta karakter orang secara instan. 1. Pengamatan tubuh yang cermat. Pengamatan tubuh yang cermat adalah keterampilan penting dalam membaca pikiran dan karakter orang secara instan. Ini melibatkan memperhatikan gerakan tubuh, posisi tubuh, dan bahasa tubuh secara keseluruhan saat berinteraksi dengan seseorang. Dengan memahami bahasa tubuh seseorang, Anda dapat menemukan petunjuk tentang apa yang sedang mereka pikirkan atau rasakan. Misalnya, saat berbicara dengan seseorang, perhatikan arah tubuh mereka. Jika mereka menghadap langsung kepada Anda dan memiliki sikap terbuka, seperti lengan terbuka dan tidak menyilangkan kaki, itu bisa menandakan bahwa mereka tertarik dan terbuka untuk berkomunikasi dengan Anda. Namun, jika seseorang cenderung menghadap tubuh mereka menjauh dari Anda, atau mereka menyilangkan tangan dan kaki mereka, itu bisa menunjukkan sikap defensif atau ketidaknyamanan. Gerakan tubuh yang cepat atau gelisah juga dapat menunjukkan kegelisahan atau kegelisahan yang mendasari. Perhatikan juga ekspresi wajah mereka saat berbicara. Senyuman yang tulus atau kedipan mata yang cepat bisa menjadi indikasi kejujuran atau ketertarikan. Namun, ekspresi wajah yang tegang atau mata yang menggeliat bisa menandakan kecemasan atau ketidakpercayaan. Dengan mengamati tubuh seseorang dengan cermat dan memahami bahasa tubuh mereka, Anda dapat mendapatkan wawasan lebih dalam tentang pikiran dan perasaan yang mereka miliki dalam situasi tertentu. 2. Memperhatikan bahasa isyarat. Selain gerakan tubuh, bahasa isyarat juga memberikan petunjuk penting dalam membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan. Bahasa isyarat mencakup segala sesuatu mulai dari gerakan tangan hingga ekspresi wajah yang kecil, dan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perasaan dan pikiran seseorang. Ketika seseorang sedang berbicara, mereka mungkin menggunakan bahasa isyarat tertentu yang menunjukkan keyakinan atau ketidakpastian. Menggelengkan kepala sambil berbicara bisa menandakan ketidaksetujuan atau keraguan, sementara mengangguk bisa menunjukkan persetujuan atau pengertian. Perhatikan juga gestur tangan mereka. Jika seseorang menggunakan gerakan tangan yang ekspresif dan terbuka saat berbicara, itu bisa menunjukkan bahwa mereka terbuka dan antusias dalam percakapan. Namun, jika mereka menyembunyikan tangan mereka atau mengepalnya, itu bisa menandakan ketidaknyamanan atau ketegangan. Ekspresi wajah juga merupakan bagian penting dari bahasa isyarat. Mata yang bersinar atau senyuman yang lebar bisa menunjukkan kegembiraan atau kepuasan, sementara lipatan di dahi atau bibir yang tertarik bisa menandakan kebingungan atau ketidaknyamanan. Dengan memperhatikan bahasa isyarat seseorang secara cermat, Anda dapat membaca lebih dari apa yang mereka katakan secara verbal. Ini membantu Anda memahami perasaan yang mendasari dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang karakter dan kepribadian mereka. 3. Mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati adalah keterampilan penting dalam membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan. Ini melibatkan tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga mencoba memahami perasaan dan perspektif mereka dengan mendalam. Saat berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh kepada mereka dan jangan hanya fokus pada apa yang ingin Anda katakan selanjutnya. Cobalah untuk menghargai perasaan dan pengalaman yang mereka bagikan dengan Anda, bahkan jika Anda tidak sepenuhnya setuju. Gunakan juga teknik aktif mendengarkan seperti mengulangi kata-kata mereka, merangkum pokok pembicaraan mereka, dan menunjukkan bahwa Anda memahami perasaan mereka. Misalnya, Anda bisa mengatakan,
saya bisa memahami betapa sulitnya situasi itu bagi Anda, atau ternyata itu benar-benar membuat Anda merasa frustrasi. Dengan mendengarkan dengan empati, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pikiran dan karakter mereka. Ini juga membantu Anda mengembangkan rasa empati yang lebih besar, yang merupakan keterampilan kunci dalam membaca dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. 4. Menafsirkan ekspresi wajah. Menafsirkan ekspresi wajah adalah salah satu cara efektif untuk membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan. Ekspresi wajah seringkali mengungkapkan lebih dari yang diucapkan seseorang, dan dengan memahami bahasa tubuh wajah mereka, Anda dapat menemukan petunjuk tentang perasaan dan pikiran mereka. Ketika berbicara dengan seseorang, perhatikan ekspresi wajah mereka. Senyum yang tulus dan mata yang bersinar sering menandakan kegembiraan atau kepuasan. Namun, jika seseorang memiliki ekspresi wajah yang tegang atau bibir yang tertarik, itu bisa menandakan kebingungan atau ketidaknyamanan. Dan perhatikan juga ekspresi mikro yang lebih halus, seperti gerakan mata atau lipatan di dahi. Misalnya, jika seseorang memiringkan kepala sedikit ke samping sambil mendengarkan Anda, itu bisa menandakan ketertarikan atau perhatian yang mendalam. Namun, jika mereka mengalihkan pandangan atau melihat ke bawah, itu bisa menandakan ketidaknyamanan atau ketidakpercayaan. Penting untuk diingat bahwa ekspresi wajah bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan budaya. Namun, dengan praktek dan pengamatan yang cermat, Anda dapat belajar membaca ekspresi wajah seseorang dengan lebih akurat, membantu Anda memahami perasaan yang mendasari dan karakter mereka secara lebih baik. 5. Mengetahui pola perilaku. Mengetahui pola perilaku seseorang adalah kunci untuk membaca pikiran dan karakter mereka secara instan. Setiap orang memiliki kebiasaan dan pola tingkah laku yang khas, dan dengan memperhatikan pola-pola ini, Anda dapat menggali lebih dalam tentang kepribadian dan pikiran mereka. Contohnya dengan memperhatikan bagaimana seseorang bereaksi dalam situasi tertentu. Apakah mereka cenderung menjadi pemimpin atau lebih suka mengikuti? Bagaimana cara mereka menanggapi stres atau tekanan? Apakah mereka lebih suka bekerja secara mandiri atau dalam tim? Kemudian, amati juga kebiasaan sehari-hari mereka. Misalnya, apa yang mereka lakukan di waktu luang mereka? Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial? Apakah mereka cenderung menjadi pendengar yang baik atau lebih suka mendominasi percakapan? Dengan memahami pola perilaku seseorang, Anda dapat memprediksi bagaimana mereka mungkin bereaksi dalam berbagai situasi dan memahami nilai-nilai atau kebutuhan yang mendasari. Ini membantu Anda memahami karakter mereka dengan lebih baik dan membaca pikiran mereka secara lebih akurat. 6. Bertanya dengan bijaksana. Bertanya dengan bijaksana merupakan langkah penting dalam membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan. Bertanya dengan tepat dan sensitif dapat membuka pintu komunikasi yang lebih dalam, memberikan Anda wawasan yang lebih baik tentang pikiran dan perasaan orang lain. Saat ingin memahami lebih dalam tentang seseorang, pertimbangkan pertanyaan yang ingin Anda ajukan dengan cermat. Hindari pertanyaan yang terlalu pribadi atau mengganggu privasi orang lain, tetapi juga hindari pertanyaan yang terlalu umum atau tidak relevan. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana seseorang merasa tentang pekerjaan mereka, Anda bisa bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang proyek yang sedang Anda kerjakan, atau apa yang membuat Anda tertarik pada pekerjaan ini? Kemudian berikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara dengan bebas tanpa merasa terintimidasi atau diinterogasi. Dengarkan dengan penuh perhatian dan berikan tanggapan yang menghargai. Ini akan membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan membantu Anda membaca pikiran dan karakter mereka dengan lebih baik. 7. Praktik dan latihan.
Praktik dan latihan merupakan kunci terakhir namun tak kalah penting dalam membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan. Seperti keterampilan lainnya, kemampuan membaca pikiran memerlukan latihan yang konsisten untuk meningkatkan ketepatan dan kepekaan Anda dalam menginterpretasi perilaku orang lain. Luangkan waktu setiap hari untuk berlatih membaca orang-orang di sekitar Anda. Amati gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh mereka saat berinteraksi dengan Anda maupun dengan orang lain. Catat apa yang Anda perhatikan dan evaluasi bagaimana interpretasi Anda terhadap perilaku mereka. Selanjutnya lakukan latihan peran dengan teman atau anggota keluarga untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Berikan umpan balik satu sama lain dan cari cara untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang perasaan dan pikiran orang lain. Teruslah belajar dan eksplorasi berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan video, yang membahas tentang psikologi dan membaca bahasa tubuh. Semakin banyak Anda memahami tentang prinsip-prinsip dasar psikologi dan interaksi manusia, semakin baik Anda akan dalam membaca pikiran dan karakter orang secara instan. Dengan konsistensi dan dedikasi dalam latihan, Anda akan menjadi lebih terampil dalam membaca pikiran orang lain dan memahami karakter mereka dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan menerapkan 7 tips psikologi ini, Anda akan menjadi lebih terampil dalam membaca pikiran dan karakter orang secara instan. Ingatlah untuk selalu menggunakan keahlian ini dengan tanggung jawab dan rasa hormat terhadap privasi orang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami dunia sekitar dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton.